Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat yang saya banggakan, kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 12 pada pokok bahasan statistika dan subpokok bahasan penyajian data. Di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Mari ikuti penjelasan materi berikut ini. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menyajikan data dalam distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogive dengan disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Pada materi yang kemarin, pada video yang kemarin, yaitu sudah dibahas penyajian data dalam distribusi frekuensi dan histogram, begitu juga poligon. Untuk kali ini kita akan fokus pada materi ogive dan juga latihan untuk memantapkan materi penyajian data. Jadi anak-anak, untuk materi yang kemarin, anak-anak bisa buka link di deskripsi, ya. Ogive. Apa itu ogive? Ogive adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi pada materi kemarin, penyajian data itu ada mencari tabel distribusi frekuensi yang pertama, kemudian yang kedua mencari histogram dan poligon. Kali ini kita membahas ogive, ya. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa ogive positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya akan berupa ogive negatif. Ogive positif. Perhatikan pada tabel berikut ini, ya. Pada tabel distribusi frekuensi, kita sudah mendapatkan frekuensi di mana kelas 50 sampai 56, atau di sini adalah nilai 50 sampai 56, frekuensinya 2 dan seterusnya. Ini sudah dibahas di video sebelumnya, ya. Kali ini kita akan membuat ogive positif. Untuk membuat ogive positif, langkah pertama, anak-anak harus membuat tepi atas. Tepi atas sudah kemarin juga sudah kita bahas, ya. Bagaimana cara mencari tepi atas? Tepi atas itu didapat dari kelas yang interval yang terakhir, interval yang tertinggi yaitu 56 ditambah dengan 0,5. Jadi di sini tepi atasnya berapa? 56,5. Kemudian pada kelas yang kedua berarti 63 ditambah 0,5 berarti 63,5. Selanjutnya 70,5. Kemudian 77,5, 84,5, 91,5. Ini mencari tepi atas, ya. Video kemarin sudah ada, ya. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas, berarti kita lihat pada frekuensi kurang dari atau sama dengan 56, berarti pada kelas yang pertama. Di kelas yang pertama ini frekuensinya 2, ya. Kemudian frekuensi kumulatif untuk kelas yang kedua yang kurang dari 63,5, berarti kan yang kelas 2 dan kelas 1, ya. Maka frekuensi kumulatifnya berarti 5 ditambah 2. 5 ditambah 2 itu 7, ya. Kemudian kurang dari 70,5. Kurang dari 70,5 berarti kan tiga kelas ini, ya. 3 kelas pertama, kelas 1, 2, 3 yang masuk kurang dari atau sama dengan 7,5. Berarti sama saja dengan 2 tambah 5 itu 7 tadi, ya. 7 ditambah 3 berarti 10, ya.
atau bisa langsung hitung 7 tambah 3, 10. Bisa dihitung dari atas 2 tambah 5 tambah 3, sama saja ya. Selanjutnya 7 frekuensi kumulatif kurang dari 77,5. Kurang dari 77,5 berarti 4 kelas yang pertama ya. Kelas 1, kelas 2 sampai kelas keempat. Berarti sama saja 10 ditambah 8 ya. Berarti 18. Kurang dari 84,5 berarti 18 ditambah 7. 18 ditambah 7 berapa? 25. Kemudian kurang dari 91,5 berarti semua kelas. Berarti sama saja 25 ditambah 7 berarti 32 ya. Terakhir berarti sama saja dengan jumlah frekuensi ya. Setelah kita mencari frekuensi kumulatif yang kurang dari, langkah selanjutnya kita akan menggambar oktav positif. Untuk menggambar oktav positif caranya adalah kita buat koordinat dulu ya. Pada garis horizontal ya, berarti kita gunakan nilainya ini kita dapat dari TA atau tepi atas. Dan untuk pertama berarti kita ambil tepi ya, kelas ini tepi bawah yang pertama 50 dikurangi 0,5 berarti 49 ya. Kita menulisnya mulai dari yang terendah ya, 49,5. Kemudian yang kedua berarti 56,5 dapat dari tepi atas ya. Kemudian 63,5, 70,5, 77,5, 84,5 dan terakhir 91,5 ya. Ini 91 diganti 91,5. Kemudian kita akan pada garis vertikal berarti kita gunakan frekuensinya berarti kita dapat dari frekuensi kumulatif mulai dari yang pertama adalah 2, kemudian 7, 10, 18, 25 dan terakhir 32 ya. Di sini berarti kita membuatnya langsung di skala sendiri ya, diperkirakan saja. Kalau kita tulis 1 sampai 32 nanti tidak muat ya, jadi kita perkirakan skalanya saja. Selanjutnya kita akan masukkan ya 49,5. Di sini kan yang kurang dari 49,5 kan tidak ada ya, berarti 0 ya, 0. Kemudian yang kurang dari 56,5 adalah 2, frekuensinya 2, frekuensi kumulatifnya 2. Selanjutnya 63,5 berarti 7, 63,5 itu 7. Kemudian yang kurang dari 70,5 adalah 10 frekuensinya. Kemudian 77,5 adalah 18. Kemudian 84,5 adalah 25. Sembilan 91,5 adalah 32. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan titik dari titik satu ke titik yang lainnya. Nah, ini tabel grafik ini disebut oktav positif karena semakin besar nilainya akan semakin naik ya. Kita lanjutkan oktav negatif. Oktav negatif, untuk membuat oktav negatif yang pertama adalah dari tabel distribusi yang sudah kita dapatkan. Kita akan membuat tepi bawah. Tepi bawah kemarin juga sudah ya. Untuk mencari tepi bawah itu kan kita mulai dari
interval yang paling rendah, ya, interval yang minimal dikurangi dengan 0,5. Jadi kalau di sini 50 dikurangi 0,5 berarti 49,5. Kemudian 57 dikurangi 0,5, 56,5, 63,5, 70,5, 77,5, 84,5. Kemudian kita akan mencari frekuensi kumulatif yang lebih besar atau sama dengan tepi bawah. Kita lihat di sini yang lebih besar dari 49,5 berarti semua frekuensi ini. Jumlah dari frekuensi ke 6 kelas berarti 32. Kemudian yang lebih besar dari 56,5, ya, berarti kan mulai dari kelas kedua sampai kelas ke-6. Artinya kita bisa menghitungnya 32 ini dikurangi dengan frekuensi di kelas tersebut, berarti 32 dikurangi 2 berarti sama dengan 30. Kemudian yang lebih besar dari 63,5 berarti mulai kelas 3 sampai kelas 6, berarti sama saja dengan 30 dikurangi dengan 5 berarti sama dengan 25. Kemudian di sini berarti yang lebih besar dari 70,5, 25 dikurangi 3 berarti sama dengan 22. Kemudian yang lebih besar dari 77,5 berarti 22 dikurangi 7, 14, ya. Yang lebih besar dari 84,5 berarti 14 dikurangi dengan 7 berarti sama dengan 7, ya, sama dengan ini, ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat gambarnya, ya. Kita membuat sumbu, nilai, dan frekuensi, ya. Untuk mendatarnya kita gunakan nilai, kita tulis dari tepi yang paling rendah 49,5, kemudian 56,7, 63,5, 70,5, 77,5, 84,5, dan kita tambahi satu lagi yang tertinggi berarti 91,5, ya. Kemudian selanjutnya pada frekuensi kita tulis frekuensi saja, yang terendah adalah 7, kemudian 14, 22, 25, 30, dan 32, ya. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan untuk nilai yang lebih besar dari 30, nilai lebih besar dari interval 49,5 di sini adalah 32, ya. 32 berarti di sini, ya. Kemudian 56,5 berarti 30, ya. Terus lurus 30. Selanjutnya 63,5, 25. 70,5, 22. Kemudian 77,5, 14. 84,5, 7. Yang lebih besar dari 91 itu enggak ada, berarti 0, ya. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari titik-titik ini, ya. Karena semakin besar tepinya itu nilainya semakin besar, nilainya semakin kecil, frekuensinya berkurang, maka ini disebut oktave negatif, ya. Anak-anak bisa menggambar oktave positif dan negatif dalam satu grafik, ya, seperti contoh berikut ini. Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda, silakan anak-anak mengerjakan latihan soal berikut ini.
Demikian video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.